Bongan Lur, daerah Gedangan. Sebuah rumah berlantai 3 di Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. 3 orang sempat terjebak di lantai 3 rumah, 2 diantaranya masih balita berusia 2 tahun dan 4 bulan. Api pertama kali diketahui dari ruangan lantai dasar yang digunakan sebagai laundry, kemudian membakar seisi ruangan yang berisikan pakaian. Petugas damkar menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Ketika korban yang sempat terjebak berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran dan langsung dibawa ke rumah sakit Gedangan untuk perawatan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Diduga kebakaran disebabkan adanya kompor gas yang meledak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Kebakaran ini terjadi di gudang limbah kertas seluas 100 meter persegi di Kelurahan Gunung Gendangan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Asap membumbung tinggi dan api berkobar dari dalam gudang. Tumpukan limbah kertas dan karton terbakar dengan cepat karena gudang tertutup dan cuaca yang panas. Petugas membongkar pintu gudang dengan menggunakan alat berat untuk memadamkan api. Diketahui salah satu karyawan sempat berusaha untuk memadamkan api, namun api terus membesar. Api baru dapat dipadamkan 3 jam kemudian dengan mengerahkan 5 mobil pemadam kebakaran. Sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki oleh Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong sebut kerja keras pemain menjadi faktor Indonesia bisa cetak sejarah pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, sedangkan Tom Haye, pemain yang paling berkontribusi pada laga ini, sebut laga ini menjadi laga yang spesial bagi dirinya. 사실 어떻게 보면 심리적으로 좀 힘든 상황이지만 우리 선수들이 경기장 안에서 자신감 있게 잘 해줘서 우리가 새로운 역사를 쓰지 않았나. 2차 예선 통과해서 3차 월드컵 예선 진출했으니까 또 3차 월드컵 예선 가서도 한번 잘할 수 있게끔 준비하도록 하겠습니다. I think we start strong as a team and we don't score in the beginning, so yeah, that's something we could have done better, but then I think we stayed strong and we needed the 1-0 and I'm very happy I can contribute in that, and I think after we keep playing strong and we deserve Pemirsa, Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan masyarakat Indonesia dapat tidur nyenyak atas pencapaian skuad Garuda setelah menumbangkan Filipina dengan skor 2-0. Meski demikian, Erick Thohir mengungkapkan perjuangan timnas menuju Piala Dunia 2026 masih panjang. Ya enggak, dan ya memang ini berat ya, karena memang ini sistem format yang baru. Dan habis ini kan ini yang disampaikan Bapak Presiden, kita masuk ke round 3, nanti ada 18 negara besar Asia, dibagi menjadi 3 grup, masing-masing grup 6, ranking 1-2 masing-masing grup langsung ke Piala Dunia. Untuk ranking 3-4-nya dibagi lagi nanti jadi 2 grup, ranking 1-nya dari 2 grup itu masuk lagi, ya nanti ada playoff. Jadi masih ada 10 pertandingan habis ini, ya dimana kita tuan rumah 5 kali, lalu juga keluar negeri 5 kali, jadi ya timnya mesti benar-benar secara fisik, mental kuat. Tim kita belum 2x11. Ya mungkin kalau dilihat masih ada 18 yang lainnya mesti ditingkatkan. Dan karena pertandingan di 18 negara Asia itu sangat berat tapi tentu alhamdulillah ini berkat doa masyarakat Indonesia, pencinta bola, dukungan dari semua, ya klub, Asprof, pelatih, pemain, semua, pemerintah, Bapak Presiden, ya kita bisa buat sejarah lagi sebagai negara Asia Tenggara yang masuk. Kemarin sebelumnya ada Vietnam, pernah masuk Thailand, dan sekarang kita masih menunggu yang lain, Thailand, Vietnam masuk tidak, ya. Cuman mestinya Vietnam sudah nggak masuk, kita tunggu yang Thailand. Jadi kita lihat apakah kita negara Asia Tenggara satu-satunya ke 18 besar. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. PR ke depan kenapa? jauh lebih besar tuh, Pak.
Ya, saya udah minta Liga untuk pada FIFA Matchday itu ada 3-4 hari untuk tim nasional bisa berkumpul. Tidak langsung istilahnya 1-2 hari kumpul langsung tanding. Karena ini kan kelasnya lebih tinggi lagi. Jadi Liga menyanggupi, kita sekarang lagi susun jadwal yang tepat bersama Liga. Karena ini kan 2025, ini masih ada di bulan Maret Juni nanti untuk 4 pertandingan terakhir. Yang lainnya kan 6 di tahun ini gitu. Untuk target sendiri di kualifikasi ketiga ini gimana? Ya, kemarin kan kita tidak jumawa, tapi selangkah lagi ke Olimpiade. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pemerasan terhadap konten kreator Ria Ricis. Ya, pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Cipayung, Jakarta. Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan pelaku pemerasan terhadap konten kreator atau YouTuber Ria Ricis. Polisi mengamankan pelaku di kediamannya di Jalan Suplir, Cipayung, Jakarta. Selain pelaku, petugas juga menyita telepon genggam yang digunakannya untuk beraksi. Sebelumnya, Ria Ricis diperiksa oleh penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial oleh seseorang. Saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya, dan bukan ke saya aja tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Ria Ricis mengaku dirinya dan keluarga merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut dan berharap agar terduga pelaku cepat diproses hukum. Saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ya ke media sosial jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah. Dan disebutkan nomor rekeningnya di situ, di ancamannya ke nomor rekening atas nama Jeki. Hingga saat ini penyidik Subdit Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus tersebut guna untuk memproses hukum terduga pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ratusan rumah di perumahan di Tangerang Selatan, Banten terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir kali ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan buruknya sistem drainase. Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan, Banten sejak siang hingga sore hari membuat ratusan rumah di perumahan Puri Bintaro Indah terendam banjir hingga setinggi 1 meter pada Selasa malam. Selain itu, 4 mesin pompa air yang berada di dalam perumahan juga tidak mampu bekerja secara maksimal menyedot air. Banjir diperparah dengan kiriman air dari wilayah Bogor pada anak Kali Angke. Paling enggak kali ada pompa lah ya, pompa untuk membuang air ke kali. Jadi membuat kolam pompa yang bisa menyedot. Kemudian ya drainase diperbaikilah. Hingga kini warga masih bertahan di rumahnya masing-masing. Di Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan lintas yang menghubungkan Kabupaten Kerinci Jambi menuju Solok Selatan, Sumatera Barat tertimbun tanah longsor. Akibatnya akses jalan lumpuh dan menimbulkan kemacetan panjang. Kemacetan hingga 3 km terjadi di jalan lintas yang menghubungkan Kabupaten Kerinci Jambi menuju Solok Selatan, Sumatera Barat. Longsor diakibatkan bekas tambang pasir ilegal yang berada di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siula. Selain kemacetan, 1 unit kendaraan dinas milik pemerintah daerah Sumatera Barat yang sedang melintas terjebak di material longsor. 2 unit alat berat diturunkan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci untuk mengevakuasi mobil tersebut dan membersihkan material longsor. Karena curah hujan terlalu tinggi, kejadian longsor terjadi pada jam 16.00 WIB mengakibatkan
arus lalu lintas yang menghubungkan Kecamatan Sulak, Kelurahan Suadras tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Saat ini jalan sudah bisa dilintasi kendaraan dengan sistem buka tutup. Banyaknya bekas tambang pasir tanpa izin di sekitar lokasi membuat jalan utama ini menjadi langganan longsor setiap curah hujan tinggi. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, Anyus melaporkan. Kita ke informasi haji, pemirsa. Jelang puncak haji di Arafah, Kementerian Agama menyiapkan skema pergerakan yang mengutamakan keselamatan dan kemaslahatan jemaah haji Indonesia. 12 Juni, jemaah safari wukuf non-mandiri menuju ke hotel transit. Kemudian 14 Juni, jemaah berangkat ke Arafah mulai pukul 7 pagi waktu Arab Saudi. Di Arafah, jemaah akan menempati 73 maktab di 1.169 tenda. Selama di Armuzna, jemaah akan mendapatkan jatah 15 kali makan. Pada 15 Juni, pelaksanaan wukuf di Arafah. Setelah maghrib, jemaah meninggalkan Arafah untuk mabit, bermalam di Musdalifah atau Murur. Berhenti sejenak lalu langsung ke Mina. 16 Juni, jemaah lempar jumroh akobah dan bercukur, kemudian 17 sampai dengan 18 dan atau 19 Juni, jemaah mabit di Mina dan lempar jumroh di hari tasyrik. Pada 18 Juni, kepulangan nafar awal dari Mina ke hotel jemaah di Makkah. 19 Juni, kepulangan nafar sani dari Mina ke hotel jemaah di Makkah. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas beserta rombongan dari Kementerian Agama dan Kesehatan tiba di Arab Saudi. Kedatangan Menteri Agama bertepatan dengan kesiapan pelaksanaan puncak haji di Armuzna yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 19 Juni mendatang. Nyampe ke Jeddah, pagi tadi saya mengikuti muktamar haji di Mekah, lalu malam ini saya berkesempatan untuk melakukan umroh wajib. Selesai umroh wajib saya ketemu dengan banyak jamaah dan alhamdulillah saya tanya bagaimana pelayanannya, bagaimana makannya, bagaimana hotelnya. Alhamdulillah semua merasakan puas. Mudah-mudahan sampai akhir masa musim haji ini jamaah tetap merasakan layanan yang terbaik dari pemerintah pada para jamaah. Dan tentu kita juga berharap jamaah tetap menjaga staminanya, menjaga fisik karena puncak ibadah haji masih beberapa hari ke depan. Dijaga stamina, dijaga fisiknya. Suhu juga makin panas sepertinya. Dan mudah-mudahan jamaah tetap diberikan kekuatan, kelancaran, dan keselamatan dalam menjalankan semua ritual ibadah haji pada tahun ini. Insyaallah dan pulang semua dengan selamat. Predikat haji mabrur. Pemirsa, Smart Card atau kartu pintar menjadi salah satu terobosan kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan kenyamanan dan juga keamanan bagi jemaah haji. Bagaimana skema penggunaan Smart Card dalam proses pergerakan jemaah ke Arafah, Musdalifah, dan Mina? Berikut kita simak selengkapnya. Pemirsa, penggunaan Smart Card akan dimulai saat pergerakan jemaah ke Arafah pada 14 Juni. Jemaah yang tidak memiliki Smart Card dilarang masuk ke Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Adapun skema penggunaan Smart Card sebagai berikut. Bus akan datang ke hotel jemaah bersama petugas yang membawa alat scan barcode. Jemaah bersiap di lobi hotel sesuai dengan jadwal keberangkatan ke Arafah yang telah disusun. Petugas melakukan scan barcode pada Smart Card sehingga jemaah namanya akan muncul dalam manifest. Jemaah yang sudah di-scan barcode dipersilahkan menaiki bus. Jika sudah penuh, manifest akan ditutup dan pintu bus akan disegel. Bus berangkat menuju Arafah, di mana pintu bus baru akan dibuka setelah sampai di depan pintu masuk setiap maktab. Dilarang membuka pintu segel kecuali setelah bus sampai maktab di Arafah. Jika kedapatan segel robek atau rusak, jemaah dalam bus tidak boleh masuk ke Arafah. Dalam perjalanan dari Mekah ke Arafah akan ada pemeriksaan yang dilakukan secara acak oleh pihak keamanan umum.
Pemirsa, Smart Card Nusuk atau kartu pintar merupakan kunci untuk setiap jemaah haji agar dapat masuk ke Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Khalid mengatakan bila kartu jemaah hilang dan masih cukup waktu untuk penggantian, maka jemaah bisa melapor ke Ketua Regu. Belum memiliki kartu sampai dengan 1 hari sebelum keberangkatan, pihak maktab diperintahkan untuk terus mendata dan memitigasi siapa-siapa di antara anggota jamaah yang ada di maktabnya yang belum memiliki kartu. Maka hari itu juga mereka berjanji akan menerbitkan kartu. Apabila kartunya hilang, kalau hilang itu masih cukup waktu untuk melakukan penggantian, maka maktab harus melakukan penggantian. Pemirsa, 5 orang jemaah calon haji Indonesia asal Provinsi Riau meninggal dunia saat menjalani ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kelima jemaah calon haji tersebut langsung dimakamkan di Madinah dan juga Mekah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melaporkan terdapat 5 jemaah dari embarkasinya yang telah meninggal dunia. Petugas Kanwil dari Kemenak Riau pun sudah menyampaikan berita duka ini kepada keluarga dari masing-masing jemaah. Kelima calon jemaah haji yang meninggal saat menjalankan ibadah haji dimakamkan di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Dari jemaah Provinsi Riau yang sudah ada laporannya ke kami di bidang penyelenggaraan haji dan umroh, Kanwil Kemenak Provinsi Riau itu sudah ada 5 orang jemaah haji Provinsi Riau yang sudah meninggal dunia. Yang diantaranya ada yang berasal dari kloter ke-7 yang berasal dari Kabupaten Siak. Ya, yang kedua tetap dari kloter ke-7 yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir. Yang ketiga berasal dari kloter 9 yang berasal dari Indragiri Hulu. Yang keempat itu ada jemaah dari kloter 10 yang berasal dari Kabupaten Kampar, dan terakhir jemaah yang berasal dari kloter 14 itu asalnya dari Kabupaten Indragiri Hilir. Keterangan dari pihak Kanwil Kemenak Provinsi Riau, jemaah calon haji yang wafat disebabkan karena mengalami riwayat penyakit yang diderita sejak di tanah air. Terhadap jemaah calon haji yang meninggal, hak-hak hajinya berupa asuransi akan diserahkan ke Kemenak Riau kepada ahli warisnya masing-masing. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten pastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan juga layak potong. Di Bandar Lampung, pemirsa, Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak yang berada di lapak penjual hewan kurban. Lapak pedagang hewan kurban kambing dan sapi di Desa Caringin Legok, Kabupaten Tangerang, Banten diperiksa petugas dan pejabat Bupati Tangerang. Selain memeriksa secara fisik kesehatan, petugas juga menanyakan berkas administrasi dari Dinas Peternakan terkait. Muhammad Maisyal Rashid, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, mengatakan secara keseluruhan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak potong sesuai syariat. Memantau terkait dengan persiapan Hari Raya Idul Adha, dan kondisinya bagus dalam keadaan sehat karena sudah ada keterangan dari Dinas Pertanian. Sementara di Bandar Lampung, Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung turun langsung ke lapak-lapak penjual hewan kurban yang tersebar di 20 kecamatan. Guna memastikan setiap hewan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi aman dan layak. Kami memastikan bahwa semua hewan kurban yang ada di Bandar Lampung ini adalah hewan kurban yang siap potong dan aman. Artinya aman, asuh itu aman, sehat, utuh dan Dinas Pertanian akan terus melakukan pengawasan terhadap hewan kurban hingga hari peringatan Idul Adha nanti. Dari Kabupaten Tangerang, Banten dan Bandar Lampung, iNews melaporkan.
Anda kembali di News Pagi pemirsa, 3 orang saksi pembunuhan Vina dan Eki menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Salah satu saksi Okta mengungkap tersangka Peggy Setiawan tidak ada di rumah kontrakan Pak RT. Salah satu saksi kasus pembunuhan Vina, Okta telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat pada Selasa siang. Okta menjalani pemeriksaan sekitar 2 jam dan dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Usai diperiksa, Okta menjelaskan para penyidik kasus Vina tidur bersama di rumah kontrakan milik Pak RT. Okta pun menyebut Peggy saat itu tidak ada di rumah Pak RT. Itu tidur ya? Tidur situ ya? Pastikan ya di kontrakannya Pak RT? Iya betul. Oke, termasuk dengan anak Pak RT itu? Termasuk, kan dia yang megang kunci Pak. Gak mungkin kalau nggak megang kunci, kita nggak bisa masuk dong. Itu pada saat nginep di rumah Pak RT sekira pukul berapa, masih ingat nggak? Sekitar jam 10 lebih lah. 10 malam? Iya. Itu setelah tadi, mohon maaf, setelah minum-minum? Iya, betul. Setelah dari depan rumah Hadi. Oke. Tapi dengan tersangka Peggy itu seperti apa kenalnya? Hanya sekedar kenal Pak. Pada di lokasi tidak ada? Tidak ada. Total ada 3 saksi kasus Vina yang diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, yakni Okta, Pramudia, dan Teguh. Mereka datang dengan didampingi belasan pengacara untuk memberikan keterangan baru di kasus Vina. Menurut para saksi, keterangan yang diberikan saat penyidikan 2016 lalu berada di bawah tekanan sehingga berujung pada 5 orang rekan mereka menjalani hukuman seumur hidup. Pemirsa, LPSK memproses sejumlah permohonan dari saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. LPSK memastikan bahwa para saksi terkait akan mendapatkan perlindungan demi rasa aman dan juga nyaman. Pemirsa, hingga kini sudah ada 10 orang yang memohon perlindungan pada LPSK. Menurut Ketua LPSK Ahmadi, kasus ini memiliki tantangan dalam penelahan. Pasalnya, kasus ini sudah 8 tahun yang lalu, sehingga pemohon kesulitan untuk mengingat atau mengungkap secara runtut fakta yang terjadi. Mempertimbangkan sejumlah tantangan tersebut, LPSK perlu waktu agar lebih berhati-hati untuk menelaah kasus ini. Bagi LPSK, yang terpenting adalah rasa aman dan nyaman terhadap para saksi. Ada beberapa tantangan tentu dalam penelaahan proses pelindungan ini yang dilakukan oleh tim selama proses penelaahan, dan tujuannya adalah untuk memberikan pelindungan. Pertama, kita tahu semua bahwa kasus ini atau perkara ini sudah lama, 8 tahun, yang beberapa saksi atau keluarga korban juga tidak mudah untuk mengingat kembali fakta-fakta apa yang mereka ketahui. Ada juga, kita semua tahu, berkembang beragam pendapat atau pandangan atau keterangan yang banyak melalui media. Itu juga penting menjadi sebuah pertimbangan. Hal lain juga, beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu, karena di saat yang bersamaan saksi-saksi juga harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam rangka penanganan perkara tersebut. Pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat melakukan pemeriksaan tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Pemeriksaan tersebut atas permintaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk melengkapi penyelidikan kasus tersebut. Jawa Barat saat ini telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS. Pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 9 Juni 2024 oleh tim psikologi atas permintaan dari penyidik di Ditreskrimum Polda Jawa Barat.
Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan, tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga. Ya, pemirsa, Ahmad Saifuddin yang merupakan saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Cirebon, Jawa Barat. Saifuddin diperiksa selama 3 jam terkait pasal 221 tentang perintangan penyidikan. Didampingi tim pengacara Peradi, Ahmad Saifuddin memenuhi panggilan sebagai saksi kasus kematian Vina dan Eki di Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, Selasa siang. Pemeriksaan Ahmad Saifuddin sebagai saksi terkait pasal 221 tentang perintangan penyidikan. Diketahui Saifuddin bersama 9 orang temannya termasuk 5 orang yang kini telah menjadi terpidana berada di rumah anak ketua RT saat kejadian pada tahun 2016 silam. Saifuddin yang kerap disapa Udin diperiksa selama 3 jam. Dalam pemeriksaan ini, pihak kepolisian ingin menggali terkait adanya seseorang yang diduga penghalangan penyidikan kasus Vina dan Eki. Pemeriksaan sudah selesai untuk dugaan adanya tindak pidana pasal 221. Kepada klien kami ditanyakan 25 pertanyaan yang pada intinya penyidik ingin menggali informasi sehubungan dengan adanya seseorang yang diduga melakukan penghalangan penyidikan di dalam kasus Vina ini. Jadi tadi sudah sangat jelas dijawab oleh klien kami dan penyidik juga cukup kooperatif. Selain Ahmad Saifuddin, hari ini ketiga saksi diperiksa Polda Jabar terkait pemeriksaan saksi saat sedang berada di rumah Pak RT. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Kadar, Ayus melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta penyelidikan lanjutan kasus Vina ditunda terlebih dahulu. Ia pun meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk memberikan rekomendasi ke tim penyidik. Lakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya. Akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fiktif atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Pemirsa, teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berkembang. Data baru bermunculan, saksi baru pun demikian, seolah tiada henti terus bergulir kencang.
Tapi di antara semua fakta dan data ada yang sesungguhnya mencengangkan. Dia adalah Saka Tatal yang terus melawan padahal harusnya sudah tenang. Mengapa engkau nekat, wahai Saka? Berikut cuplikan wawancara Aiman Wicaksono bersama Saka Tatal dan juga Liga Akbar dalam program Rakyat Bersuara. Tidak melakukan apa yang kemudian dituduhkan sampai kemudian diputuskan oleh pengadilan. Saka tidak melakukan. Walaupun disumpah juga sempat pocong aja suruh ke sini sekalian. Biar tahu rasa. Saka juga berani. Saka tidak tahu. Bahwasanya Saka aja itu ada di rumah. Kejadiannya aja ada enggak, Saka tuh enggak tahu. Tiba-tiba diambil waktu itu, ditangkap. Iya, tiba-tiba juga ditangkap, enggak ada keterangan apapun. Ya, ditangkap juga habis ngisi bensin. Surat penangkapan nggak ada. Saka sempat waktu itu disiksa. Sempat. Di Polda Jabar juga sempat sebenarnya pernah aja siksaan. Apa bentuk siksaannya? Dari pukulan. Apa yang dipukul? Badan. Bagian mana? Ya, badan sampai diinjak, dijejak. Itu di Polres atau di Polda? Dua-duanya. Sebenarnya ada. Siapa yang nyiksa? Ini data baru. Polisi lain. Anggotanya, bukan penyidik. Bukan penyidik. Bukan. Kalau penyidik itu berani berjumpa karena dia nggak ikut memukulin. Tapi anggotanya. Dia pakai pakaian preman begitu ya, bukan pakai pakaian polisi. Ya ada sebagian ada yang pakai preman, ada yang pakai polisi. Berapa orang? Banyak. Bukan 1 orang, 2 orang. Lebih dari 5 orang? Lebih. 10 orang? Tiap pagi, tiap apel propos tuh, orang tuh bergiliran masuk. Tiap datang tuh udah pasti dipukulin. Ini penting untuk kemudian menjadi bahan penyelidikan. Ya. Tapi jangan terlalu dipaksa ya. Betul. Gimana saya? Tiap hari tuh kayak gitu. Tiap hari disiksa. Tiap hari. Tiap habis apel propos pagi. Badan ya diinjak-injak, dipukulin, sampai kepala aja dipukul pakai gembok. Kepala dipukul pakai gembok di bagian mana? Kepala. Di bagian mana? Belakang, depan? Kepala semuanya. Yang dewasa berkali-kali sampai bocor. Iya, karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Udah nggak bisa nahan siksaan. Saka dikasih makan waktu itu? Saka emang kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya, dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring, jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air kencing siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Tanya dulu, Liga keberatan nggak kalau maskernya dibuka? Pakai ini? Boleh kalau gitu. Baik, ini pertama kali Liga membuka masker ya? Baik. Belum pernah Liga membuka masker seperti ini eksklusif ya? Liga boleh di dekat. Kenapa Liga kemarin nggak pernah mau membuka maskernya? Lebih dekat lagi boleh? Karena saya menjaga diri saya juga Pak. Menjaga diri Liga? Kenapa? Karena kan banyak yang bilang saya saksi kunci. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu? Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu? Tidak Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu? Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu Pak. Saya mau bilang sama siapa? Karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana Pak. Pak Rudiana? Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal
almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong, nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang dong, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah, terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu, saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih, bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga. Dibantu. Ya, di situ cuma ditanyakan ada pelemparan batu atau apa? Seperti pemukulan? Pengajaran. Apa? Pengajaran. Kalau pengajaran kayak gitu tidak. Pelemparan batu? Ya. Terus Liga jawab? Saya nggak tahu, Pak. Tapi tulisan di BAP melihat. Ya, dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok, katanya. Oke. Gitu. Ya, saya bilang, saya nggak tahu, Pak. Saya harus kayak gimana, kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget, Pak. Karena sidang pun itu tertutup, Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk, Pak. Saya bingung banget di situ. Liga menyesali ini semua. Menyesali betul. Kalau seandainya bisa berbalik, Liga akan mengatakan sesungguhnya apapun yang terjadi. Liga tidak ada ancaman disiksa waktu itu. Nggak apa, katakan aja. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik. Dan sampai kapanpun Liga akan mengatakan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Camar Haenda dan rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya berkaitan dengan kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hari ini yang kemarin melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK. Ya, pelaporan tersebut buntut dari penyitaan handphone milik Hasto oleh penyidik. Tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di gedung Dewan Pengawas KPK pada Selasa siang. Kedatangannya untuk melaporkan penyidik KPK yang melakukan penyitaan terhadap telepon genggam milik Hasto. Pihaknya melapor kepada Dewas KPK karena menilai penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti disertakan dalam pelaporan ini, di antaranya flash disk, serta tangkapan layar ketika proses pemeriksaan Hasto di Gedung Merah Putih KPK pada Senin siang. Perlakuan oknum penyidik KPK kemarin kepada Mas Hasto dan stafnya Saudara Kusnadi menunjukkan hal sebaliknya, menunjukkan sikap tidak profesional. PDI Perjuangan terus berjuang membangun supremasi hukum dengan cara-cara yang berkeadilan. Dulu zaman Bung Karno, ketika Bung Karno diperiksa di zaman pemerintahan kolonial, Bung Karno didampingi oleh pengacara. Masa di zaman sekarang yang sudah penegakan hukumnya yang katanya semakin kesini semakin brutal. Selain penyitaan telepon genggam milik Hasto, staf pribadi Hasto bernama Kusnadi juga disebut mendapatkan ancaman dan intimidasi saat dimintai keterangannya oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Sementara itu terkait kasus hukum pemilu 2024, terdakwa penyebaran berita bohong Palti Huta Barat meminta maaf kepada seluruh pejabat Kabupaten Batubara dalam video unggahannya. Palti Huta Barat mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Saya Palti Huta Barat dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kajari, Pak Agung atas perbuatan saya yang melakukan postingan yang melibatkan beliau tersebut dan akhirnya juga berakibat mengganggu berdampak kepada keluarga. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengikuti uji kepatutan dan kelaikan sebagai calon gubernur di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari PKB. Partai Hati Nurani Rakyat Hanura telah memberikan rekomendasi kepada ratusan bakal calon kepala daerah untuk maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyatakan rasa optimisnya untuk kembali maju di Pilkada Sumatera Utara 2024. Edi Rahmayadi menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Gubernur Sumatera Utara di kantor DPP PKB Jakarta Selasa siang. Sebagai bakal calon petahana, Edi bertekad menyempurnakan program yang telah digagasnya selama 5 tahun memimpin. Sementara terkait calon wakil gubernur, saat ini Edi belum tentukan pilihan. Cawagup. Oh, akan berpasangan dengan Bapak? Pastilah, itu kan salah satu instrumen yang ditanyakan. Udah ada namanya? Belum namanya banyak. Hanya kan perlu kayak mau nikah itu kan kita pacaran dulu. Akhirnya jatuh hati, yang paling banyak jatuh hati kemana? Nah, disitulah kita nikah. Sementara itu, Partai Hanura juga telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Edi Rahmayadi untuk maju sebagai bakal calon gubernur petahana Sumatera Utara. Rekomendasi juga diberikan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri John Wepi Watipo sebagai bakal calon gubernur Papua. Tidak hanya itu, Hanura juga memberikan rekomendasi kepada 631 bakal calon wali kota dan bupati, 57 bakal calon gubernur, dan 13 wakil gubernur. 57 bakal calon gubernur, 13 bakal calon wakil gubernur, 3 bakal calon mendaftar dalam 2 posisi, yaitu sebagai gubernur dan wakil gubernur, kemudian 2 pasangan bakal calon yang mendaftar secara langsung berpasangan. Partai Hanura sendiri memastikan tidak memungut biaya apapun dalam memberikan surat rekomendasi. Untuk memuluskan pencalonan para bakal calon, Partai Hanura akan menjalin koalisi dengan partai lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo memberikan dukungan penuh kepada bakal calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi untuk maju dalam pemilihan wali kota Surabaya 2024. Penyerahan surat dukungan tersebut dilakukan di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, menyerahkan surat dukungan kepada bakal calon wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dukungan diberikan kepada Eri Cahyadi karena memiliki kesamaan visi dan misi dengan Partai Perindo. Kami sangat optimis sekali, kita melihat kinerja Cak Eri yang luar biasa ya, dan saya tadi sudah sampaikan bahwa keluarga saya juga warga Surabaya dan keluarga saya menyampaikan, wah ini Cak Eri luar biasa sekali ini kepemimpinannya. Dan bukan hanya itu, saya kan juga banyak waktu yang saya luangkan saat itu di Surabaya dan melihat sendiri bagaimana kecintaan masyarakat Surabaya terhadap Cak Eri. Karena buat saya Perindo ini adalah seperti saudara yang saya lihat betul bagaimana visi misinya, bagaimana sifatnya, sama persis bagaimana ketika saya juga membangun kota Surabaya. Melalui dukungan ini, Partai Perindo juga menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Eri Cahyadi dengan menurunkan seluruh pengurus, kader, dan simpatisannya. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Irian Syahwahyudi, dan Di Bernardi, iNews melaporkan.
Kompetisi biliar Popsi Pool Circuit Seri 2 2024 resmi dibuka di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Kompetisi yang diikuti puluhan atlet biliar ini menjadi ajang untuk melatih kemampuan atlet bertanding di kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional. Breakshoot dari Ketua Umum KONI Provinsi Bali IGN Oka Darmawan menandai dibukanya Popsi Pool Circuit Seri 2 2024 Bali. Ada 61 atlet biliar nasional dari 21 provinsi dari kategori putra dan putri bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam ajang ini. Pada turnamen ini, para atlet nasional ini juga memperebutkan poin untuk ranking nasional terbaik dan memperebutkan tiket untuk tampil di PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Atlet-atlet yang akan turun di PON ikut di sini. Artinya kalau seperti itu 80%, berarti kalau PON mini biasanya kan hanya beberapa. Ini 80% berarti PON mini plus ini kan. Dan mudah-mudahan ada event yang digagas oleh PB Popsi ini bisa berjalan dengan baik. Dan dengan adanya event-event ini, event-event baik dia daerah atau nasional akan membuat wanita itu menjadi lebih prestasinya menjadi lebih bagus. Setelah di Bali, rangkaian seri Popsi Pool Circuit 2024 akan berlanjut di seri 3 yang akan digelar di Lampung dan seri keempat di Malang, Jawa Timur. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.